Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini, gue bakal membahas episode kedua dari kartun The Owl House season kedua. Buat kalian yang pengen nonton episode ini namun bingung harus nonton di mana, kalian bisa cek aja di kolom komentar. Di situ gue bakal naruh link untuk nonton episode ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan sekumpulan orang-orang misterius yang datang ke sebuah pertemuan yang diadakan oleh keluarga Blake. Awalnya gue mengira kalau misalnya ini tuh kayak semacam perkumpulan sekte sesat. Tapi ternyata orang-orang ini berkumpul untuk melihat penemuan yang telah diciptakan oleh keluarga Blake. Dan disinilah kita akhirnya bisa melihat wajah asli dari kedua orang tua Emmett, yaitu Odalia dan Ellador Blake. Harus gue katakan gue cukup terkejut dengan penampilan mereka. Karena awalnya gue dan kalian pasti mengira kalau misalnya mereka tuh memiliki penampilan yang sinis dan juga terkesan jahat. Tapi ternyata penampilan mereka nggak jauh berbeda dengan orang tua pada umumnya. Acara yang diadakan oleh keluarga Blake ini bisa dibilang kayak semacam pameran penemuan gitulah. Mereka merancang sebuah senjata yang berupa abomination namun dengan sedikit sentuhan teknologi. Awalnya mereka sedang ingin mendemonstrasikan penemuan mereka dengan Emmett sebagai kelinci percobaan. Emmett melakukannya dengan sangat terpaksa dan tidak bersemangat. Namun ketika abomination itu hampir menginjak foto dirinya dengan Luz, Emmett langsung bertindak dan menghancurkan penemuan orang tuanya. Hal ini membuat orang-orang yang datang ke sana menjadi sangat kecewa dan meninggalkan pameran. Tentu saja Odalia menjadi sangat marah dengan kelakuan anaknya. Dan ia sadar kalau Emmett kini sudah memiliki teman, dan teman-temannya ini membuat dirinya menjadi teralihkan. Ia pun membuat sebuah rencana agar anaknya bisa kembali nurut dengan perkataannya. Scene berpindah ke The Owl House di mana Luz sedang memberikan pelajaran mengenai cara menggunakan glyphs kepada Ida dan Lilith. Di sini kita bisa melihat gambaran bagaimana Ida dan Lilith dulunya di sekolah. Lilith terlihat seperti anak yang rajin dan selalu menuruti arahan gurunya. Sedangkan Ida, ya kalian semua udah pada tahu lah dia gimana dulunya di sekolah. Ida mencoba untuk menggabungkan kedua simbol elemen sihir yang berbeda dengan hasil yang gagal. Tidak lama setelah itu, Luz harus pergi ke sekolah. Dan ketika bertemu dengan Willow dan Gus, Luz menyadari kalau ada yang berbeda dari Gus. Yap, tidak hanya desainnya yang agak sedikit berubah, tapi ternyata ia juga bertambah tinggi dan suaranya menjadi agak lebih berat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sudah pasti karena efek pubertas. Now introducing our Grom Queen, Luz the Human! That's cool. I just hope it helps Ida learn my name. She keeps calling me Goops. Hey, Goops! It's already spreading. Gue cukup suka dengan penjelasan ini, karena kesannya tuh kayak perubahan karakternya menjadi sangat masuk akal. Nggak cuma asal berubah aja gitu kayak kartun pada umumnya. Meskipun ya gue masih belum terbiasa dengan suara barunya. Setelah itu, Emmett datang menemui Luz untuk memberikannya sebuah hadiah yang berupa kue pie. Tiba-tiba orang tua Emmett masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dan meminta mereka berempat untuk menuju ke sana. Di sana, Odalia mengatakan kalau Luz, Willow, dan Gus telah menyebabkan banyak kerusakan di Hexside, yang sekaligus dapat membahayakan anaknya. Maka dari itu, ia mengeluarkan mereka bertiga dari Hexside. Emmett yang sempat ingin melawan malah kembali terdiam. Sementara kepala sekolah BAM juga tidak dapat berbuat apa-apa, dan harus menuruti perintah dari Odalia. Ketika di luar Hexside, Luz menanyakan kepada Odalia mengapa ia melakukan hal ini. Odalia memberikannya sebuah undangan untuk menghadiri pameran penemuannya. Awalnya mereka menolak ajakan dari Odalia dan mencoba cara lain untuk bisa masuk kembali ke Hexside. Mereka pun melakukan berbagai cara untuk bisa kembali, tetapi kepala sekolah BAM selalu mencegah mereka. Meskipun begitu, pada dasarnya BAM sangat merindukan mereka bertiga. Di momen ini kita bisa mengetahui kalau mereka bertiga merupakan murid favorit BAM. Life is just so dull without them. Pada akhirnya usaha mereka gagal dan Willow dan Gus dibawa kembali oleh orang tua mereka. Luz sempat memohon bantuan kepada Emmett, namun Emmett masih belum memiliki keberanian untuk melawan ibunya. Luz akhirnya tidak punya pilihan lain selain menemui Odalia. Sementara itu, Ida mengalami kesulitan dalam mempelajari glyphs, tetapi saudarinya Lilith dapat menguasainya dengan sangat mudah. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana hubungan antara Lilith dan Hoodie semakin erat. Gue sangat suka dengan interaksi kedua karakter ini. Gak hanya ini bisa menjadi momen perubahan bagi Lilith, namun ini juga memberikan Hoodie porsi yang cukup besar dalam cerita. Setelah sebelum-sebelumnya, ia hanya bagian dari lelucon saja. I bet even Ida couldn't do that. Wow! Ida mencoba untuk menggabungkan kedua simbol dalam satu gambar, yang mana hal ini malah membuat sihir yang dihasilkan olehnya menjadi tidak terkendali. Di dalam rumah keluarga Blake, Luz membuat perjanjian dengan Odalia. Apabila ia menjadi tikus percobaan dan hasil pameran itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Odalia, maka Luz dan teman-temannya diizinkan kembali ke Hexside.
Tetapi Luz baru menyadari kalau penemuan yang dibuat oleh keluarga Blake merupakan sebuah persenjataan. Sementara itu di rumah Willow, kedua orang tuanya mempersiapkan dirinya untuk melakukan homeschooling. Dua hal yang mau gue mention dari momen ini. Yang pertama, terdapat sebuah easter egg dari kartun Amphibia di buku pelajaran milik Willow. Kedua, kita bisa melihat kalau terdapat dua orang pria yang sedang berbicara dengan Willow. Kemungkinan besar dua orang pria ini adalah orang tua Willow. Tiba-tiba Gus dan Emily datang menemui Willow untuk membantu Luz. Di dalam pameran, Luz sudah babak belur setelah menerima berbagai serangan dari para Abomination. Hingga akhirnya Luz harus berhadapan dengan Abomination yang terakhir. Yang mana Abomination ini hanya akan berhenti apabila musuhnya KO. Ketika Luz hampir akan dipotong, Amity datang untuk menyelamatkannya. Stay away from my loop! Amity? Di momen ini, Amity akhirnya berani melawan ibunya dan ia juga mengungkapkan betapa spesialnya teman-teman yang ia miliki saat ini. Odalia terpaksa harus menuruti apa yang anaknya mau dan mereka berdua berpura-pura KO agar para investor menyukai penemuan dari keluarga Blake. Awalnya, Odalia sempat kesal dan ingin membuat mereka bertiga tidak pernah bisa kembali ke Hexside. Namun suaminya mengingatkan kalau keluarga Blake tidak boleh mengingkari janji. Dan ia juga mengatakan kalau Amity menjadi semakin kuat. Odalia mengerti perkataan suaminya dan mereka bertiga dapat kembali ke Hexside. Disinilah momen yang gue suka, di mana kedua orang tua ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda, namun bisa saling melengkapi. Dan inilah tujuan dari suatu hubungan. Sementara itu di The Owl House, Ida mengalami kesulitan dalam menangani sihir yang ia buat. Lilith datang untuk membantunya, dan singkatnya ia berhasil mengontrol sihir milik Ida. Setelah itu Lilith menjelaskan bagaimana ia bisa mengontrol sihir milik Ida. Jadi, Glyphs sebenarnya hampir sama dengan sihir yang biasa mereka gunakan. Hanya saja Glyphs ini mengendalikan sihir yang ada di sekitarnya. Sedangkan sihir yang biasa dipakai pada umumnya adalah dihasilkan oleh sang penggunanya. Jadi bisa bilang Glyphs ini sebenarnya kayak merupakan sebuah mantra dalam bentuk sebuah simbol. Ketika Ida menggabungkan kedua simbol menjadi satu, mantra tersebut menjadi bingung dan mengakibatkan sihir itu bertindak di luar kendali. Dan untuk bisa mengendalikan sihir tersebut, sang pengguna harus membuat gabungan glyphs yang benar agar sihir tersebut dapat dikontrol. Masih merasa bingung? Ya, gue juga sama sih. Gue bakal membuat video terpisah mengenai konsep sihir di dunia The Owl House. Karena konsep sihir di The Owl House ini bisa bilang cukup kompleks dan harus sedikit ada pendalaman. Belum lagi gue menonton kartun ini tanpa subtitle. Jadi untuk bisa memahami konteks yang ada di dalamnya, gue membutuhkan waktu yang agak lama. Episode ini ditutup dengan kedatangan The Golden Guard ke keluarga Blake, di mana ia memberikan pesan dari Belos kalau ia membeli semua aset milik keluarga Blake. Dan ia juga meminta keluarga Blake untuk menyempurnakan temuan mereka, dan juga mereka dilarang untuk membuat pasukan pribadi. Damn, ceritanya jadi semakin intens saja ya. Dan sepertinya kita nggak bakal menunggu lebih lama lagi untuk bisa melihat rencana akhir Belos. Oke, jadi begitulah pembahasan dari episode kedua, season kedua dari kartun The Owl House. Harus gue katakan episode ini merupakan episode yang isinya tuh paling banyak bisa dibahas. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, gue nggak bisa membahas semuanya secara detail. Tapi gue harap pembahasan ini bisa memberikan gambaran kecil apa yang terjadi dalam episode ini. Mungkin cukup sampai sini saja pembahasannya. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wise words, dear. We have to focus on what's best for the family. Alador!